Jadi, kali ini kita akan mencari aplikasi P2P lending dan memilih satu aplikasi P2P yang menurut kami paling sesuai untuk melakukan investasi di situ. Yang pertama, kita ada Amarta, kedua ada Danamas, ketiga ada Coinworks. Nah, masing-masing aplikasi ini punya kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing yang akan kami jelaskan satu persatu setelah ini. Plus minus dari Amarta, desainnya sederhana dan user friendly sehingga pemula dapat menggunakan dengan nyaman. Sudah terdaftar di OJK sehingga legalitas dan keamanan lebih terjamin. Aplikasi ini menyediakan informasi lengkap mengenai profil peminjam, resiko, dan tujuan peminjaman, sehingga para investor yang berminat dapat membuat keputusan dengan lebih bijak. Terdapat fitur auto invest yang mempermudah alokasi dana ke berbagai proyek dan tidak perlu manual. Amarta menyediakan pendampingan langsung kepada pengusaha mikro, memastikan bahwa dana yang diinvestasikan digunakan secara produktif yang mengurangi resiko gagal bayar. Minusnya, tentunya tetap ada risiko gagal bayar seperti aplikasi P2P pada umumnya. Terkadang proses pencairan dana dapat memakan waktu yang cukup lama. Kadang-kadang jumlah proyek investasi yang tersedia terbatas, terutama saat minat investor tinggi, sehingga harus bersaing untuk mendapatkan kesempatan investasi. Plus minus dari dana mas. Dari plusnya adalah legalitas yang jelas serta diawasi oleh otoritas jasa keuangan, sehingga memberikan rasa aman bagi pengguna. Fiturnya mudah dipahami oleh pengguna baru dan tidak terlalu rumit untuk dipahami. Proses pengajuan pinjaman terbilang cepat dan mudah, terutama untuk pelaku UMKM yang membutuhkan dana produktif. Aplikasi ini menawarkan bunga yang kompetitif bagi investor yang dibandingkan instrumen investasi lainnya, sehingga menjadi opsi yang menarik. Menyediakan informasi yang transparan mengenai risiko dari setiap investasi dan memungkinkan investor untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan. Minusnya itu adalah pilihan investasi tidak banyak jika dibandingkan beberapa platform P2P lending lainnya. Tentunya tetap ada risiko gagal bayar seperti aplikasi P2P pada umumnya, meskipun mitigasi risiko sudah diupayakan oleh Danamas. Ya, ini adalah plus minus dari Coinworks. Coinworks itu aplikasi yang user friendly dan juga mudah digunakan untuk pemula dalam investasi P2P. Terdapat berbagai pilihan investasi untuk setiap kebutuhan pengguna di berbagai sektor usaha yang tersedia, dan banyak pilihan untuk menanamkan dana dalam berbagai sektor usaha. Menyediakan informasi yang transparan mengenai resiko dan potensi keuntungan yang akan didapat serta dilengkapi dengan verifikasi yang kuat, sehingga memberikan rasa aman dalam melakukan transaksi keuangan. Punya fitur auto invest yang memudahkan investor untuk otomatis berinvestasi pada peluang yang sesuai dengan preferensi mereka. Minusnya adalah proses pencairan dananya dari pinjaman dapat memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan. Sebagai platform P2P, lending, risiko gagal bayar dan pinjaman tetap ada meskipun Coinworks memberikan informasi terkait risiko penting bagi investor untuk berhati-hati. Jadi meskipun ada asuransi dan mitigasi risiko, tidak ada jaminan bahwa investor akan mendapatkan kembali seluruh modalnya jika terjadi gagal bayar. Kelompok kami memutuskan untuk memilih Coinworks karena kami merasa kalau Coinworks ini UI-nya simple terus juga mudah digunakan dan Coinworks juga sudah diawasi OJK dan juga memenangkan beberapa award dari luar negeri maupun dalam negeri. Maka dari itu kami merasa Coinworks ini juga aman dan rekor pengembalian juga cukup oke. Makanya kami memutuskan untuk memilih Coinworks untuk melakukan investasi P2P lending. Oke, jadi buat caranya mulai investasi di peer-to-peer lendingnya Coinworks ini, yang pertama harus top up dulu saldonya, minimalnya di sini 100.000. Jadi kalau sudah top up, ini bisa dilihat di bawahnya akun fintech ini kan sudah di top up 100.000. Ini tinggal klik yang Coin P2P. Nah, ini kalau sudah tinggal klik yang ayo mulai, berikutnya, berikutnya, terus mulai. Nah, terus kalau sudah tinggal pilih aja P2P mana yang lagi ada dan juga P2P yang mana yang mau didanai. Nah, di kasus ini aku mau pilih yang atas aja, yang ini. Masukkan keranjang, terus kalau sudah bisa klik ini di atas yang tombol keranjang ini. Nah, ini akan terlihat produk mana yang dipilih buat investasi di P2P-nya.
Kalau sudah, tinggal di check out saja. Pastikan dananya sudah ada. Terus kalau sudah, tinggal klik bayar. Ini boleh dibaca. Kalau sudah, tinggal ini tanda tangani. Terus tinggal masukkan kode keamanannya. Nah, kalau sudah nanti bakal seperti ini. Nah, pesanan sudah diproses, terus ada jumlah pinjamannya dan lain-lain. Nah, ini pinjamannya berhasil sudah. Terus kalau mau lihat portofolionya juga sudah bisa, tinggal klik yang sebelah kanan bawah ini, lihat portofolio. Nah, ini sudah muncul jumlah nilai portofolionya berapa dan juga potensi imbal hasilnya berapa. Sekian, terima kasih.